Sekitar pukul 7 pagi ini, tim gabungan dari Basarnas, PMI, serta Polair Polda Metro Jaya dijadwalkan akan melakukan pencarian sekaligus evakuasi korban hilang dalam insiden terbakarnya KM Zahro Express pada minggu kemarin. 17 orang masih dilaporkan hilang dalam insiden terbakarnya KM Zahro Express pada minggu pagi. Ada 2 kapal Basarnas jenis RIB, Brigade Invitable Boat, dan kapal KN 224 yang diturunkan di 2 lokasi pencarian. Fokus pencarian oleh 40 personil petugas gabungan ini akan menyasar area seluas 1 mil di sekitar lokasi kejadian. Dan hingga saat ini ada 23 orang meninggal dunia dan 130 orang selamat yang juga masih dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta Utara. Lanjutan pencarian 17 korban yang masih dinyatakan hilang saat kapal motor Zahro Express terbakar sudah dilakukan tim gabungan Basarnas dan PMI sejak pukul 8 Senin pagi. Pencarian akan difokuskan pada area seluas 151 mil laut persegi dari titik kejadian dengan menerjunkan lebih dari 50 personil. SOP kita sebenarnya adalah 7 hari operasi pokok baru kita evaluasi. Tetapi dari pengalaman kecelakaan selama ini ya, di laut itu biasanya pada hari-hari ketiga, keempat itu dengan kedalaman di Laut Jawa ini rata-rata antara 27 sampai 36 itu pada hari ketiga, hari keempat kalau memang ada yang berada di dasar laut, maka pada hari-hari ketiga keempat itu kemudian menjadi terapung ya proses itu. Ya mudah-mudahan semua sudah tuntas dan memang betul semua sudah terevakuasi. Sekarang ini kan yang masih simpang siur angka 16 atau 17. Nah, angka 16 atau 17 itu sebenarnya adalah bagian dari 20 yang kita temukan dalam kondisi meninggal kemarin. Ya. Tetapi saya tidak ingin berpolemik yang benar, kita lakukan saja tugas kita sesuai dengan SOP kita, mudah-mudahan bisa terjawab ya, apa yang menjadi polemik itu. Okay. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi terus menginvestigasi penyebab terbakarnya KM Zahro Express yang memuat 247 penumpang dalam perjalanan menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu minggu kemarin. Fokus hari ini, KNKT akan mengumpulkan informasi lisan dari penumpang dan juga ABK yang selamat, serta data terkait klasifikasi kapal motor ini. Jadi dari kemarin tim KNKT sudah turun ke lapangan untuk mencari data. Di antaranya adalah mencari data tertulis maupun informasi lisan dari para penumpang. Dan pada hari ini kita lebih memperdalam dan kita juga sudah mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai keberadaan kapal ini. Jadi tugas KNKT adalah mencari penyebab kecelakaan tersebut secara teknis. Dan rencana pada hari ini kita akan menuju ke galangan kapal di mana kapal ini dibuat ada di Pulau Tidung. Pulau Tidung gitu. Dan juga membawa data-data yang lain untuk disamakan untuk mencari penyebab karena diduga bahwa dari informasi yang didapat kapal Zahro ini adalah kapal yang satu-satunya memiliki AC. AC. Jadi yang lainnya semua dengan AC alam, tetapi ini dengan AC elektronik. Oke, ini gitu. juga beresiko kah atau gimana sebenarnya? Oh pasti. Jadi semua peralatan yang ada di dalam kapal itu semua beresiko. Makanya tentunya harus ada klasifikasinya, juga harus ada sertifikasinya semua. Kementerian Perhubungan Minggu malam menggelar jumpa pers menyangkut kebakaran kapal penumpang KM Zahro Express di Teluk Jakarta. Menteri Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberi santunan dan juga biaya perawatan korban. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggelar konferensi pers bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Utama Jasa Raharja, serta Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai di Gedung Karya Kemenhub. Budi menyampaikan bela sungkawa atas jatuhnya korban jiwa dalam kebakaran kapal yang mengangkut ratusan penumpang menuju ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu itu. Ia menyayangkan kapal tersebut berlayar tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku. Adapun penyelidikan tentang penyebab terbakarnya kapal Zahro Express telah diserahkan ke Komisi Nasional Keselamatan Transportasi untuk diinvestigasi. Dari Kementerian Perhubungan. Adapun tentang kapten yang lompat duluan itu sebenarnya itu bukan seorang kapten. Kalau namanya seorang kapten, dia harus paling belakang. Seperti kapal Titanic di dalam film kan pasti belakang. Seharusnya dia seorang kapten dan belakangan. Tentunya jika terjadi kejadian tersebut nanti kita akan cabut lisensinya dan dia tidak boleh berlayar lagi. Dan nanti untuk berikutnya akan kita beritakan di Mahkamah Pelayaran, tentu akan kita sidangkan siapa yang bersalah,
siapa yang berbuat tentunya akan mendapat hukuman yang setimpal. Demikian dapat kami jelaskan. Sementara itu, Direktur Utama Jasara Harja Budi Setiarso mengatakan pihaknya telah mengirim tim untuk memonitor insiden kebakaran kapal Zahro Express. Jasara Harja saat ini sedang mengumpulkan informasi mengenai korban meninggal dan juga ahli waris serta korban yang terluka. Ia menyebut keluarga korban tewas akan mendapat santunan 25 juta rupiah. Adapun korban yang menderita luka akan memperoleh biaya perawatan maksimal 10 juta rupiah. Selanjutnya kekurangan biaya perawatan akan ditanggung dengan BPJS. Dan sampai hari ini kami masih meneliti apakah kapal tersebut ikut asuransi atau tidak, ikut iuran wajib ke Jasara Harja atau tidak. Namun demikian kepada para korban nanti dari pihak Jasara Harja akan memberikan santunan dan mudah-mudahan bisa kami selesaikan dalam waktu yang tidak begitu lama. Karena masih besok libur, mungkin besok lusa. Dan saat ini sudah ada Miladia Rahma di Muara Angke, Jakarta Utara, dan juga Dea Intan Kartika di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Kita ke Mila terlebih dahulu. Halo, selamat siang Mila. Mila, bagaimana perkembangan terkini di sana? Apakah sudah ada informasi terbaru mengenai korban yang sudah ditemukan ataupun yang hilang selama ini? Selamat siang Iqbal, betul sekali proses evakuasi dan juga pencarian 17 korban yang masih dinyatakan hilang dalam insiden terbakarnya kapal KM Zahro Express ini juga masih terus dilakukan. Bahkan tadi kami sempat, salah satu rekan kami yang hari ini bertugas untuk meliput insiden ini sudah bergerak bersama dengan rombongan dari Basarnas, PMI dan juga pihak kepolisian untuk melakukan proses pencarian juga evakuasi. Ada sekitar 15 penyelam yang diturunkan pada pagi hari ini dan memang agak kesulitan. Tadi seperti yang disampaikan melalui pesan singkat begitu, salah satu rekan kami menyampaikan bahwa tim diving yang terbagi dalam 4 kelompok ini cukup kesulitan juga pada saat melakukan penyelaman karena di dasar laut Jawa, terutama untuk perairan di utara Jakarta Utara ini kedalamannya bisa sampai 36 meter begitu, terlalu banyak lumpur. Jadi lumpurnya begitu pekat sehingga jarak pandang atau visibility di bawah perairan utara Jakarta ini memang cukup sulit. Namun saat ini tentu saja kita masih menunggu seperti apa hasil dari proses investigasi atau maksud kami proses pencarian dan juga evakuasi karena rencananya akan terus dilaksanakan sampai sore hari. Selain itu yang tadi sudah disampaikan untuk proses investigasi sendiri juga sudah dilakukan oleh KNKT. Hari ini juga rencananya akan petugas dari KNKT, investigatornya juga akan pergi ke Pulau Tidung untuk pergi ke galangan kapal untuk melihat dan mengetahui seperti apa kualifikasi dan spek dari kapal Zahro Express ini untuk melihat dan mengkorelasikan kira-kira apa penyebab dari kebakaran. Ini menarik Iqbal, hari ini siang ini saya sudah bertemu juga dengan salah seorang kerabat korban yang masih dinyatakan hilang, yakni Pak Mamur Rangkuti. Dia adalah kerabat korban, ada 3 orang kerabatnya yang juga ikut serta kemarin dalam kapal Zahro Express ini dan hingga saat ini masih belum ditemukan. Apa kira-kira harapan mereka dan seperti apa mereka melihat kejadian ini? Sudah bersama saya dengan Bapak Makmur. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Boleh disampaikan siapa kerabat Bapak yang kemudian masih dinyatakan hilang dalam insiden kemarin? Kebetulan teman sekerja saya, namanya Muhammad Nurdin, beserta keluarga. Jumlahnya kira-kira 5 orang. Jadi istri dan 3 orang anaknya. Jadi semuanya 5. Istri dan 1 orang anaknya yang paling kecil sudah diselamatkan. Sekarang dia berada di rumah sakit RSCM, tapi belum bisa dijumpai karena masih shock. Jadi belum bisa diajak bicara. Nah sekarang saat ini saya dari pagi sudah menunggu di sini untuk tim Basarnas untuk evakuasi ketiga rekan saya lagi, yang satu Pak M. Nurdin, kedua anaknya Siva dan Najwa. Siva 17 tahun wanita, Najwa juga 15 tahun wanita juga. Jadi ketiganya ini sampai sekarang belum ditemukan dan saya menunggu kabar dari Basarnas sampai siang ini. Mudah-mudahan ada kabar baik ditemukan oleh Basarnas. Sedikit informasi saja, hanya untuk insight kita Pak. Apakah kemudian kerabat Bapak yang ikut dalam rombongan kemarin ke Pulau Tidung bisa berenang atau apa yang tanda-tanda apa yang kemarin juga apakah sudah mencoba untuk berkomunikasi, misalnya mencoba untuk menelpon atau apa? Betul. Jadi 3 hari sebelumnya, sebelum keberangkatan,
Pak Nurdin ini berangkat mungkin tanggal 31 malam ya. Jadi dia pagi berangkat dari sini tanggal 1-nya jam 5.30. Sebelumnya tuh 3 hari sebelumnya dia udah ngajak-ngajak kita semua teman. Tapi karena udah mepet dan banyak yang cuti, jadi kita juga kebetulan nyari teman susah dan akhirnya kita menunda. Kita nggak ikut deh, berangkatnya ditunda aja ya nanti Januari. Tapi rupanya secara saya nggak ketahui, rupanya keluarganya berangkat dan sempat berkomunikasi paginya sebelum berangkat dan dia mengirim foto di dermaga Muara Angke untuk berangkat. Dan saya tidak menyangka juga bahwa yang kapal ditumpangi Pak Nurdin ini mengalami kecelakaan. Jadi saya juga nonton di TV berita kecelakaan itu, tapi saya tidak menyangka bahwa itu kapal yang ditumpangi Pak Nurdin. Jadi setelah ada berita dari kakaknya bahwa itu Pak Nurdin kecelakaan, baru saya tahu bahwa Pak Nurdin yang menumpang kapal yang sedang kecelakaan itu. Dan langsung kita berkomunikasi, dan pada sore harinya, bukan sore hari, tadi pagi, kita masih nelpon ke HP-nya, itu masih nyambung, tapi tidak bisa diangkat. Makanya kita penasaran, kita ke sini untuk menunggu kabar dari Basarnas, apakah memang nanti mudah-mudahan selamat ya, paling tidak apakah apa yang ditemukan kita tunggulah dari Basarnas ke beritanya. Bisa berenang nggak, Pak? Nah, kebetulan Pak Nurdin ini tidak bisa berenang, jadi kalau memang dia mungkin terjun ke laut, kemungkinan ya mungkin nggak bisa berenang dan kelelep gitu loh. Nah, jadi dan istrinya itu juga nggak bisa berenang, tapi mungkin dia diberi pelampung, jadi sempat ditolong oleh kapal yang ada di sekitar mereka dan diselamatkan, dibawa ke rumah sakit. Oke, terakhir mudah-mudahan harapan Bapak pasti semuanya bisa berjalan baik, evakuasi ya Pak ya? Betul, saya berharap begitu dan mudah-mudahan evakuasi ini berjalan dengan baik dan cuaca mendukung dan mudah-mudahan kalau bisa selamat dalam keadaan baik. Kita tidak pernah tahu keajaiban Allah ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Makmur. Mudah-mudahan ada kabar baik bagi Bapak dan juga anggota keluarga yang lain yang masih menunggu. Baik, terima kasih banyak Pak. Itu tadi Iqbal perbincangan saya dengan Pak Makmur. Memang kita masih belum mengetahui secara pasti seperti apa kondisi dari ke-17 korban yang masih dinyatakan hilang. Tentu saja peluang hidup tentu masih ada, tapi kita semua menyerahkan kepada pihak Basarnas juga. Mudah-mudahan hari ini cuaca juga sangat mendukung seperti yang tadi saya sampaikan di beberapa laporan sebelumnya. Hari ini Iqbal cuaca cukup mendukung, artinya langit juga cerah, kemudian angin juga tidak terlalu kencang, begitu gelombang juga tidak terlalu besar. Dalam proses evakuasi dan juga pencarian korban, ada beberapa hal atau beberapa faktor yang sangat penting dalam proses pencarian korban terutama yang berada di laut. Yang pertama tentu saja adalah kedalaman. Kedalaman laut itu penting. Tadi yang sudah saya sampaikan, karakter Laut Jawa, terutama di utara Jakarta ini kedalamannya sekitar 36 meter begitu. Tapi di sisi lain tantangannya juga ada. Banyaknya lumpur juga membuat visibilitas dari laut ini juga cukup sulit untuk bisa dijangkau begitu. Di sisi lain juga kekuatan arus atas dan juga arus bawah ini sangat mempengaruhi bagi para penyelam yang akan melakukan penyelaman. Kemudian angin dan cuaca di atas perairan juga sangat menentukan. Diperkirakan memang sampai sore hari nanti proses evakuasi dan juga pencarian akan dilakukan. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Paling tidak Kabasarnas tadi menyampaikan untuk prosedur operasional ini ada sekitar 7 hari yang bisa dilakukan. Artinya proses evakuasi ini atau pencariannya akan dilakukan selama 7 hari. Namun biasanya menurut pengalaman kalau kita melihat dari kasus-kasus yang terjadi di atas laut, biasanya dalam waktu sekitar 3 sampai 4 hari ini akan ada tanda-tanda atau indikasi teknis korban yang mudah-mudahan kita berharap 17 yang tersisa ini bisa ketemu begitu, bisa ditemukan sehingga dalam waktu 3 sampai 4 hari kemungkinan sudah ada kepastian lah dari pihak Basarnas juga dan juga PMI dan juga tim gabungan yang lain untuk memetakan apakah 17 ini bisa selamat semuanya atau tidak. Iqbal, kembali ke Anda. Baik Mila, salamkan duka kami untuk para keluarga korban yang masih menanti keluarganya ataupun kerabat yang ada di sana dan tentunya masih hilang hingga saat ini. Terima kasih Miladia Rahma. Lalu bagaimana informasi terkini terhadap korban yang ada di Rumah Sakit Polri? Saat ini sudah ada Dia Intan Kartika di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang Dia. Dia, bagaimana proses identifikasi korban? Apakah semua korban tewas yang ada di Rumah Sakit Polri sudah teridentifikasi? Lalu kapan sebenarnya keluarga bisa mengambil jenazah keluarga ataupun kerabatnya itu? Selamat siang Iqbal.
bahwa hari ini RS Polri sedang melakukan pengumpulan data postmortem maupun antemortem, dan tadi Wakil Kepala Rumah Sakit Kombes Pol Musyafak mengatakan bahwa tadi pukul 5 pagi sudah berhasil mendata dan mendapatkan seluruh data-data postmortem ke 22 jenazah yang saat ini berada di Rumah Sakit Polri. Dan dari informasi dari Kombes Pol Musyafak sendiri, ada 2 jenazah yang sudah bisa berhasil diidentifikasi atas nama Jackson berusia 39 tahun dan Eli Aulia berusia 43 tahun asal Bogor, Jawa Barat yang sudah berhasil diidentifikasi dan saat ini sudah dipulangkan ke pihak keluarga. Sementara itu masih ada 20 jenazah yang masih belum teridentifikasi, dan tadi ia mengungkapkan bahwa seluruh 20 jenazah yang saat ini berada di Rumah Sakit Polri memiliki luka bakar yang sangat serius mencapai 100%. Jadi pencocokan data antara data postmortem yang sudah lengkap diperoleh oleh tim DVI dengan data antemortem yang dikumpulkan pihak DVI oleh keluarga sendiri ini diperlukan karena kita tahu bahwa data-data seperti gigi geligi, kemudian sidik jari, properti yang dipakai dan juga sampel DNA ini menjadi penting untuk bisa mengungkap siapa-siapa saja yang kemudian ditemukan atau menjadi 20 jenazah yang saat ini berada di Rumah Sakit Polri. Dari temuan awal memang Polri sendiri belum mengungkapkan identitas, belum berhasil mengungkapkan identitas, namun dari temuan awal dari 20 jenazah yang saat ini berada di RS Polri, diantaranya teridentifikasi 16 perempuan, kemudian 3 laki-laki dan ada 1 jenazah yang belum teridentifikasi jenis kelaminnya. Kita akan masih tunggu bagaimana proses identifikasi, namun proses pengumpulan data antemortem atau data-data pendukung pembanding dari keluarga saat ini terus dilakukan, dan dari pagi hari tadi keluarga sudah mulai masuk ke Rumah Sakit Polri untuk menyerahkan data-data seperti sidik jari, kemudian odontogram atau daftar histori gigi geligi, kemudian juga ada foto-foto supaya bisa diketahui properti apa yang kira-kira digunakan oleh korban, kemudian juga ada pengambilan sampel DNA. Memang dari data yang kami peroleh hingga siang ini sudah ada 17 anggota keluarga yang sudah melaporkan 31 nama korban hilang yang mereka duga sebagai korban meninggal dunia, dan mereka berharap bahwa dengan mengumpulkan data-data seperti gigi geligi, kemudian sidik jari dan juga perbandingan sampel DNA atau pencocokan sampel DNA ini dapat bisa mempercepat proses identifikasi. Selain adanya korban meninggal dunia atau 20 jenazah yang hingga saat ini belum berhasil diidentifikasi oleh DVI Mabes Polri, ada 1 korban selamat yang saat ini sudah dirawat di ruang perawatan reguler di Rumah Sakit Polri, yaitu berinisial PF, seorang laki-laki berusia 41 tahun asal Majalengka, dan PF ini kemarin dibawa ke Rumah Sakit Polri dan sempat menderita sesak napas serta mata merah akibat insiden terbakarnya kapal Zahro, dan saat ini sudah stabil kondisinya, dan diharapkan dari keluarga sendiri bisa kemudian ke Rumah Sakit Polri untuk bisa menjemput laki-laki bernama PF ini, karena dari keterangan Polri sendiri belum ada keluarga yang kesini ke Rumah Sakit Polri untuk bisa menjenguk PF sendiri. Iqbal. Baik Dea, berarti sudah ada 2 jenazah yang sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga. Dea Intan Kartika, terima kasih. Sebelumnya juga ada Miladia Rahma yang melaporkan langsung dari Muara Angke, Jakarta.